Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Kamila Bunyamin dengan NIM 24801070 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Sejarah dan Metode Psikologi Perkembangan sebagai tugas akhir ujian semester 4. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum tentang psikologi perkembangan, di mana psikologi perkembangan adalah ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan proses mental manusia sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ilmu ini sangat penting, terutama dalam pendidikan, karena dengan memahami psikologi perkembangan, seorang pendidik dapat mengetahui karakteristik peserta didik di setiap tahap perkembangannya, sehingga metode pengajaran yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Dalam presentasi ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, apa pengertian dari psikologi perkembangan? Yang kedua, sejarah lahirnya psikologi perkembangan. Dan yang ketiga adalah metode-metode yang digunakan dalam kajian ilmiahnya. Baik, ada 3 pertanyaan utama yang akan saya jawab dalam presentasi ini, yaitu pertama, apa itu psikologi perkembangan? Kedua, bagaimana sejarah perkembangannya sebagai sebuah ilmu? Yang ketiga, apa saja metode yang digunakan para ahli untuk mengkajinya? Baik, kita mulai dari pengertian. Secara umum, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan proses mental sepanjang hidupnya. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan istilah ini. Menurut Stangrove, psikologi perkembangan adalah pola perubahan dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung sepanjang hidup manusia. Sementara itu, menurut Hurlock, psikologi perkembangan adalah studi tentang perubahan progresif pada individu, mulai dari dalam kandungan hingga akhir kehidupan atau kematian. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, faktor internal, yaitu genetik, biologis, dan bawaan sejak lahir. Yang kedua adalah faktor eksternal, seperti lingkungan, budaya, dan pendidikan yang diterima oleh seseorang. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sejarah yang saya bagi menjadi 3 masa. Pada masa pertama adalah masa pra-kelahiran psikologi perkembangan, yaitu abad ke-18. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari filsafat dan belum berdiri sebagai sebuah ilmu. Dan pada masa ini pula, anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Artinya, sikap dan perlakuan terhadap anak dianggap sama saja dengan orang dewasa, tanpa memperhatikan bahwa anak memiliki tahap perkembangan tersendirinya. Oleh karena itu, belum ada kajian secara ilmiah mengenai perkembangan anak pada masa itu. Yang kedua, masa kelahiran. Masa kedua adalah masa kelahiran psikologi perkembangan yang berlangsung pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Pada masa ini muncul beberapa tokoh penting yang menjadi fondasi lahirnya ilmu ini. Salah satunya adalah Johann Amos Comenius yang berpendapat bahwa tingkat sekolah harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kemudian ada Jean-Jacques Rousseau yang meyakini bahwa perkembangan anak berlangsung sesuai dengan kodrat alaminya tersendiri. Dan yang ketiga ada Pestalozzi yang menekankan bahwa anak seharusnya menjadi pusat perhatian dalam proses pendidikan, bukan hanya sekedar objek yang diperlakukan sama seperti orang dewasa. Masa ketiga adalah masa pengembangan yang terjadi pada abad ke-20 sampai pada abad ke-20 atau pada masa ini. Psikologi perkembangan berkembang sangat pesat dengan munculnya berbagai aliran tokoh yang berpengaruh. Beberapa aliran tersebut diantaranya aliran fungsional oleh Claparede, aliran personalistik oleh Stern, dan aliran biologistik oleh
Montessori. Selain itu, ada juga aliran Gestalt, aliran serta aliran behaviorisme yang dipelopori oleh J.B. Watson. Selain aliran psikolonis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Setiap aliran ini memberikan kontribusi yang unik dan saling melengkapi dan memahami perkembangan manusia secara lebih ilmiah dan menyeluruh. Sekarang kita masuk ke pembahasan metode-metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan. Metode pertama adalah metode observasi, yaitu metode pengamatan langsung terhadap perilaku individu. Observasi ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, observasi alami, yaitu pengamatan tingkat laku sehari-hari secara wajar tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari peneliti. Yang kedua, observasi terkontrol, di mana lingkungan sengaja diubah sesuai tujuan penelitian untuk mengamati respon tertentu dari subjek yang diteliti. Contoh penerapannya bisa dilihat pada Tiedemann, yaitu pada tahun 1787 menggunakan observasi alami untuk mencatat perkembangan anaknya sendiri sejak lahir. Yang kedua, metode eksperimen dan tes. Metode selanjutnya adalah metode eksperimen dan tes. Kedua metode ini digunakan untuk mengukur dan memahami perubahan fisikis individu secara sistematis dan terstandar. Metode eksperimen dilakukan dengan berbagai rangsangan tertentu, kemudian mengamati variabel bebas dan variabel terikatnya. Metode ini dikembangkan oleh Fechner dan Wundt. Sementara itu, metode tes digunakan untuk mengukur perkembangan psikis dan standar baku yang dipelopori oleh Binet dan Simon. Disinilah lahir skala Stanford dan Binet, yaitu skala tes kecerdasan yang terstandar dan digunakan untuk mengukur kecerdasan anak dan remaja. Metode berikutnya adalah metode klinis, introspeksi dan ekstrospeksi. Metode klinis dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung terhadap anak. Dan metode ini banyak digunakan oleh Piaget dalam penelitiannya. Selain itu, ada metode introspeksi dan ekstrospeksi yang dikembangkan oleh Wundt. Introspeksi adalah pengamatan terhadap pengalaman batin diri sendiri, sedangkan ekstrospeksi adalah pengamatan terhadap perilaku yang tampak dari luar. Ada juga metode tidak langsung, yaitu pengumpulan data melalui keterangan dari orang tua maupun guru. Semua metode ini saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan akurat mengenai perkembangan psikologi anak. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa psikologi perkembangan mempelajari perubahan perilaku manusia sepanjang rentang kehidupannya, dan ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sejarah psikologi perkembangan terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa prakelahiran sebelum abad ke-18, masa kelahiran pada abad ke-18 sampai ke-19, dan masa pengembangan pada masa ke-20, yang masing-masing diwarnai oleh tokoh dan aliran pemikiran yang berbeda. Adapun dari segi metode, terdapat beragam metode ilmiah yang digunakan, mulai dari observasi, eksperimen, tes, hingga metode klinis, yang semuanya itu saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang akurat mengenai perkembangan manusia secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan metode psikologi perkembangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Kamila Bunyamin pamit undur diri.